Ini udah mau proses buat ini ya, buat bikin kulitnya. Buat kulitnya ya? Ya, buat bikin kulitnya. Biasa kita kalau satu kali adonan ini per 2 kilo. Per 2 kilo? Ya. Oh, satu kali bikin itu 2 kilo berarti? Sekali bikin 2 kilo. Bahan dasarnya dari apa nih? Bahan dasarnya ini tapioka. Tapioka. Ya. Tapioka, aci, apa ya, orang bilang macam-macam sih. Ada yang ngomong aci, ada yang ngomong sagu. Ada yang ngomong sagu. Ya, kalau sih tapioka nih, tapioka. Nah, ini 2 kilo. Oke. Bikin 2 kilo pas aja lah, biar enak gitu. Ini 2 kilo sama kalau buat di acinya langsung ini, garam. Garam? Ya. Ini kalau misalnya mau ditimbang sekalian ya, garamnya itu sekitar 35. Ini garam jadi sekitar 2 sendok. Ini kalau ketemu 35 udah. Wah, nggak nambah-nambah aja. Nah, 35 lah. 35 ya? Ya, 35 gram kalau mau timbang sekalian ya. Cuma kalau nggak timbang sih kira-kira 2 sendok full ini nih. 2 sendok full ya, kalau nggak ditimbang. Oke. Nah, ini doang nih kalau di tepungnya. Ya, tinggal diaduk. Kalau ya saya sih bikin ininya, adonannya itu yang di tapiokanya ini cuman garamnya aja. Bumbu lainnya di air. Di air ya? Direbus ya. Oh. Nah, ini untuk adonan 2 kilo. Ini kita pakai air nih 1500 sampai 1600 ml. 1500 Sampai 1600 ya. Cuman ini kan saya udah taker, jadi biar siapa aja yang bikin adonan itu sama. Oh, sama ya. Ya, jadi udah bikin takaran kayak gini. Punya aja kalau untuk 2 kilo. Di sini semuanya Semua bisa bikin. Ya, punya semua yang di sini semua. Jadi ganti-gantian yang bikin. Ini sekitar 1500 sampai 1600. berarti ini dididihkan dulu. Ya, wajib harus mendidih. Sampai mendidih baru bisa kita tuang. Nah, kalau buat di airnya yang dimasak, bumbunya itu biasa pakai satu Bumbu juga. ya, biar ini lebih gurih, lebih mantep. Biar lebih meresap. Ya, emang kalau jujur Pak ya, kalau yang pedagang-pedagang pasar, mereka memang bilang kalau dari kulitnya aja paling enak ini dibandingin sama yang lain ya, bumbunya. Jadi kalau misalnya ini untuk 2 kilo, dia 1 sendok micin. Micin tetap wajib pakai ya. Pilihan lah, micin sih pilihan. Kalau nggak mau pakai ya boleh nggak. Ini kalau jamur, ini banyak yang nanya kalau jamur itu apa? Ini mereknya nih. Apa? Mereknya ini. Kalau jamur ya. Oh, kaldu jamur. Ya banyak lah di pasaran, banyak yang jual ini mereknya Totora. Kalau jamurnya 2 sendok. 1, 2. Kayak apa namanya? 3 kalau jamur 3. Lupa. Biji-bijian ya? Ya, ini langsung larut sih dia. Terus ini bawang putih. Kalau bawang putih saya pakai merek ini nih. Bawang putih ya? Ya, saya pakai kalau bawang putih ini 2 sendok. Nah, kalau misalnya orang yang mau pakai bawang putih apa? Bawang putih mentah, ya itu per 1 sendok itu sekitar 30 gram butuhnya. Berarti kalau 2 sendok berarti 60 gram. 50 gram lah, ya sekira-kira segitu. 1, 2. Ya, kalau pakai ini memang kuat dia baunya. Udah pernah nyoba merek lain kurang. Ini diaduk nih. Ya, tinggal aduk, ratain, masak deh. Tinggal dimasak. Ya. Nanti tinggal Harus mendidih ya, kalau masaknya harus mendidih ya. Saya asal aduk aja biar kira-kira ada rata, udah kecampur garamnya. Soalnya nanti ntar masih di ini nih, godok lagi pas masuk air. Kalau kurang mendidih dia nggak nyatu cirengnya, gampang patah pas udah jadi, pas dicetak. Ya, tinggal adon. diaduk lagi nih, Bang. Iya. Aduk sampai rata. Tetap harus gunain tangan, Bang ya. Ya, biar lebih nyampur sih. Emang kalau ini harusnya pakai tenaga ini, harus pakai tenaga. Ukuran 2 kilo ya. 2 kilo. Kalau yang mau coba bisa dibagi 2 aja. Bagi 2 aja ya.
Cobain sekilo ya, jangan banyak-banyak cobainnya. Sekilo juga kalau kita baru nyoba banyak itu hasilnya. Hasilnya banyak ya. Nah ini kalau sini berarti kurang air nih. Itu kurang air. Ya, jadi ntar adonan berikutnya. Oh. Airnya berarti dilebihin. Biar nggak terlalu keras. Hei. Ini lagi buat yang nyetak, satu orang satu. Kalau itu apanya itu, Ak? Oh itu buat isiannya. Oh, itu buat Ya, isiannya. kalau di sini kita pakai isiannya isian seblak. Oh, isian sebelah. Seblak mercon. Nama saya Egi. Kalau di sini saya tempat di sini buat usaha nih bikin cireng isi. Nah, kalau jualan sih awalnya saya kan emang kalau awal jual mentah ya, jual mentah langsung ke teman-teman lah itu nawarin ke teman-teman. Cuman emang karena jual mentahnya udah isinya udah inilah udah banyak yang kenal, nah diberaniin tuh jualan gerobak, pakai gerobakan, iya tambah gerobak. Ini kalau produknya ini ada di pasar, sekarang sih nambah sih, pasar Ciputat, pasar Parung, Serpong sama Ciledug. Kalau apa ya, kalau dagang sih udah macam-macam, udah nyobain dagang ya, macam-macam. Udah pernah jualan sendal, dagang apa aja, makanan, baju semua ada. Saya pernah dagang sendal di sana. Yang apa ya, baju-baju gitu, modelan-modelan apa? Piyama, itu mainnya lumayan juga itu, misalnya mainnya sempat main gede juga. Nah kalau kuliner terakhir Taichan sama cireng nih barengan ya. Sekarang emang fokusnya cireng. Emang kalau ke kuliner itu pas udah mau ini, udah rencana mau nggak kerja, udah mau rencana mau resign. Jadi pas saya akhir-akhir kerja itu, saya terakhir kerja bulan Juli 2020. Dari punya 2 bulan sebelum itu udah mulai nyicil. Pertama itu bikin ini apa, jualan Taichan. Udah mulai nyicil gerobak, udah mulai nyicil sebelum berhenti. Nah kalau emang kenapa ke kuliner, karena emang doyan masak, senang masak lah. Ya senang masak emang. Kalau untuk produksi sendiri kan belum lama ini. Belum lama, udah dari bulan Agustus, udah mau ya 6 bulanan lah produksi sendiri. Tapi kalau sebelumnya kan saya reseller juga. Ya reseller ya, nyari pasar dulu. Udah ketahuan pasarnya ada, penjualannya banyak, nah baru berani bikin sendiri. Nah pas itu juga emang waktu kalau bikin sendiri emang nggak bisa banyak. Ya sehari paling 60 pak bikinnya, 60 80 pak. Itu bukan masuk pasar, masuk ke frozen. Frozen paling belum banyak, paling masukinnya 10 pak, 20 pak. Lebih banyak jual mateng, gerobakan. Oh, di gerobak. Iya, saya ada gerobak sama di kios juga, ada kan kios Taichan sekalian, Taichan sama cireng. Sempet gagal nggak pas waktu bikin cireng? Wah, bukan gagal, namanya kita belajar ya. Kalau misalnya percobaan nggak cepet pak kita, itu ada makan waktu tuh 1 mingguan lebih kali itu, nyobain bikin pertama. Hasilnya inilah gagal ya, error trial gitu. Itu sampai kalau dihitung-hitung setengah karung pak bikinnya ya, sekarang kan 25 kilo nih. Sekali bikin 2 kilo gagal bikinnya. Kulitnya udah dapat, bikin isiannya kurang enak kan, terjadinya gagal lagi. Jadi emang kalau percobaan baru lumayan juga. Iya. Iya. Tapi ya kalau misalnya itu namanya kita baru harus ini sih tetap tekun lah ya. Jadi misalnya barang nggak laku isi karena itu kita mau ngejar buat ngenalin ke orang. Saya sih emang kalau produk ini saya udah pede jualannya karena udah kalau jual ke orang langsung nggak sekali 2 kali beli lagi. Jadi repeat ordernya udah ada. Jadi emang udah bukan kita jualan coba-coba lagi kan itu. Makanya kalau di pasar nih kirim 10 retur 8, aduh. Ini udah ciut, cuma dia mau nggak mau kan, gitu. Besok kita kirim lagi. Ngalamin hal seperti itu. Namanya jualan pak, ya. Sampai sekarang pun kalau emang contoh nih kalau kita kirim, hujan seharian, kan yang beli dikit jadinya, pasti ada retur.
Iya, cuman itu ya kita inilah sekarang udah kuat mental lah. Udah kuat mental ya. Emang udah resiko kita ya? Resiko ya, namanya resiko jualan ya. Kalau barangnya laku bersyukur, kalau nggak laku ya tetap semangat jualan, nggak boleh ini. Cuman kalau memang mau main ke pasar sih emang harus kuat mental. Iya, nggak bisa kita punya produk langsung bawa ke pasar, nggak bisa. Harus pelan-pelan kita ciptain pasar dulu. Ciptain pasar dulu baru. Pernah nggak ngalamin penolakan kayak gitu dari pedagang di pasar? Bukan penolakan lagi, Pak, dicuekin. Kita kan kalau nawarin kan orang kita belum pernah ketemu, ya kan? Nah, sedangkan manusia kan ya pas sifatnya beda-beda lah. Kita nggak tahu dia mungkin juga lagi sepi, atau emang iya lagi sibuk. Pas kita datang bawa barang baru nawarin, oh mas nggak lewat. Tapi kalau saya orang nolak begitu, inilah gimana caranya biar barang kita ada di situ. Sekarang nih boleh tahu udah berapa nih kapasitas produknya? Kalau rata-rata produksi sampai sekarang nih ada waktu-waktunya juga sih. Ada waktu. Ya, karena ini kan memang jajanan ini kan kebanyakan yang beli di pasar itu pedagang sekolahan. Pedagang sekolah. Jadi kalau contoh nih Sabtu Minggu. Jadi produksi hari Jumat sama Sabtu itu dikit. 30 kilo sampai 35 kilo. Kalau Minggu sampai Kamis tergantung nih orderan 40 sampai 50 kilo sehari. Ya. Ikutin inilah, ada momen-momennya. Kita nyesuaiin. 50 kilo itu jadi berapa ini kapasitasnya? Apanya? Targetnya sih per kilo itu jadi 10 pak, 10 mika. Per kilo ya. Nah. Jadi kan kalau kita bikin manual ya, kan nggak selalu sama ukurannya. Kadang jadi 9, kadang jadi 11. Cuman sih harusnya idealnya jadi 10 pak. Jadi 10 pak. Iya, idealnya lah ukurannya tuh pas jadinya. Satu pak isi 10 biji, 10 piece, ya. Jadi kalau 50 kilo itu jadi 5.000 cireng. Oh, jadi 5.000 piece. Sendiri ngejualnya berapa? Kalau saya jual ke reseller nih ya, jual mentah satu paknya 5.000. Satu pak Ya, cuma kalau jual gerobakan 1.000-an. 1.000-an. Isi 10 1.000-an. 1.000 ya. Enggak, satu biji 1.000. Oh, satu biji 1.000. Iya. Kalau yang pakan isi 10 5.000. 5.000. Iya. Cuma kalau ecer orang customer nih beli, kan saya di gerobak kan orang beli juga. Cuma tetap jual 8.000. Ya, jadi biar ada harga dasar lah. Kalau misalnya reseller mau jual, dia bisa jual 8.000 sampai 10.000. Gitu. Namanya kita buka usaha itu udah pasti rugi. Resikonya untung ya. Jadi selain dari itu ya pasti namanya kita mau usaha kan harus ada dulu nih kita mau jasa apa kan, jasa tuh. Kalau saya kan sini pengalamannya usahanya jualan barang. Pasti ya produknya harus ada dulu ya kan. Ada produknya, kenalin, kita harus kenal produknya. Kenal produknya supaya apa? Kita kalau nawarin ke orang itu kita kuasain nih. Orang nanya apa, oh cari kayak begini ya. Kita kuasain produknya. Harus tahu kelemahannya, ini produknya kelemahannya apa. Itu masih bisa kita benerin, ya tutupin lah kelemahannya. Kelebihannya apa dipertahanin. Nah, itu sih dari produk. Kedua itu dari diri kita sendiri sih. Ya, gimana kita nih semangat buat jualannya. Ya kan nggak nyerah buat nawarinnya. Harus pintar cari peluang. Ya kan peluang nggak selalu datang kan, harus kita yang cari. Barang kita ini kita harus tahu nih barang kita ini cocoknya jualnya kemana. Jual matam, jual ke reseller, atau jual ke distributor ya. Nah, kalau kayak saya sih memang cocoknya ya matam bisa, ke reseller bisa, ke distributor juga masuk gitu. Sama satu lagi nih, harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya ya. Kalau ini sih kebanyakan orang tuh karena emang mentalnya itu belum kebentuk karena belum mulai. Jadi memang tergantung momen sih, ada yang harus kita paksa dipecut nih kan biar jalan, itu pasti mentalnya kebentuk. Karena mental itu kan harusnya emang bukan kita kebentuk tiba-tiba kan, dari pengalaman. Dari pengalaman kita udah ngerasain, wah kendalanya kayak begini ternyata ya. Kalau misalnya kita mesti ada kemauan lah ya kan kita tinggal kendalanya apa, cari solusinya apa. Ya, itu sih paling penting sih, nggak apa ya, buat bentuk mental itu ya harus nyoba. Kalau kita nggak nyoba kita nggak bakal tahu. Syukur-syukur kita nyoba langsung jalan ya kan. Kalau kita nyobanya banyak kendalanya ya itu yang bentuk mentalnya dari situ.